Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami yang hadir di majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Setelah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita melanjutkan kajian kita. Kita sekarang masuk kepada surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara, silakan ibu-ibu sama bapak-bapak dibuka Al-Quran kita. Surat Asy-Syu'ara surat yang ke-26, halaman 367 di Al-Quran kita ini. Kita mulai pada ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin an arsil ma'ana bani Israil qala alam rabbika fina walida wa labista fina min umurika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Setelah Nabi Musa alaihissalam bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sudah kita sampaikan pada bulan yang lalu, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, fa'tiya, datangilah oleh kalian berdua, fa'tiya fir'auna, datangilah oleh engkau berdua, yaitu Nabi Musa dan Harun, faqula, dan katakan kepada dia, faqula inna rasul rabbil alamin an arsil ma'ana bani Israil. Yang pertama, ada dua misi yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa. Yang pertama, katakan kepada Fir'aun bahwasanya inna rasul rabbil alamin, bahwasanya mereka berdua adalah utusan Rabb, utusan Allah, Rabb sekalian alam. Itu yang pertama. Yang kedua, an arsil ma'ana bani Israil, lepaskanlah, biarkanlah Bani Israel itu pergi bersama dengan kami. Artinya Bani Israel yang diperbudak oleh Fir'aun itu diminta untuk pergi bersama dengan mereka meninggalkan negeri Mesir. Coba kita perhatikan Bapak dan Ibu, dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun ini seperti debat dua orang calon presiden misalnya Pak ya, atau debat dua orang yang sangat luar biasa gitu. Kalau kita melihat debat calon presiden itu kan sangat luar biasa antara masing-masing kandidat. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala melukiskan bagaimana debat antara raja yang sangat berkuasa ini dan hebatnya dia bersama dengan Nabi Musa yang sudah Allah anugerahkan fasahatul lisan,
kefasihan di dalam berbicara, sebagaimana doa yang sudah disampaikan dahulu. Rabbis shrahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fir'aun tidak menanggapi dua misi yang dibawa oleh Nabi Musa ini. Jadi hebatnya Fir'aun itu, dia tidak menanggapi. Begitu Nabi Musa datang memasuki istana itu, kemudian di tengah-tengah Fir'aun itu hadir ratusan pejabat setingkat menteri, bulu balang, dan juga para pangeran-pangeran. Hadir semua, jumlahnya ratusan. Fir'aun di hadapan semua malaknya itu, dia tidak menanggapi. Apa kata Fir'aun? Kata Fir'aun, qala, ayat berikutnya, alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sini. Tidakkah engkau melihat, alam nurabbika fina, bahwasanya kami telah memelihara engkau. Walida, walida itu berarti semenjak dia bayi. Kalau tiflun berarti sudah dewasa, anak angkat. Sehingga ketika dikatakan ketika engkau masih bayi, walida walabista fina min umurika sinin, dan engkau menghabiskan usia kamu belasan tahun lamanya di tengah-tengah keluarga kami. Kira-kira bagaimana, Bu? Kita dibegitukan di hadapan orang ramai, seolah-olah kita ini, ayat yang berikutnya itu seolah-olah mengatakan seperti anak yang tidak mau berbalas budi, anak durhaka. Jadi kena langsung pukulan pertama oleh Fir'aun. Hebatnya Nabi Musa, karena Allah berikan kelapangan hati itu, Nabi Musa tenang. Kemudian Fir'aun berkata lagi, apa katanya? Tengok ayat berikutnya, bahasanya menarik. Kata Fir'aun, wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Kata Fir'aun, dan perbuatanmu yang kamu lakukan itu, yang sudah kamu lakukan dahulu, kata Fir'aun, aku tahu, dan engkau adalah orang yang kafir. Di sana itu bermakna tidak tahu berbalas budi. Kira-kira gimana itu, Pak? Pukulan pertama langsung kena uppercut gitu. Pukulan kedua langsung kena jab gitu. Seolah-olah Nabi Musa itu adalah seperti orang yang tidak tahu membalas budi kebaikan daripada orang yang sudah mengasuhnya selama bertahun-tahun. Dan kemudian bahasa yang kedua ini, dulu engkau pernah membunuh orang. Jadi perbuatan kamu, ini bahasa yang hanya dipahami oleh Fir'aun dan Nabi Musa. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta. Ini perbuatan kamu yang dulu, yang kamu lakukan itu dulu, aku tahu. Jadi bahasa itu hanya yang dimengerti oleh Fir'aun dan Nabi Musa. Engkau benar-benar orang yang tidak tahu berbalas budi. Tengok jawaban Nabi Musa. Ini hebatnya Nabi Musa, yang Allah berikan kelapangan hati dan luar biasanya di dalam berdebat. Pelajari ini, Pak. Mana tahu ada yang mau calon presiden besok, Pak, ya. Pelajari ini. Apa jawaban Nabi Musa? Jawaban Nabi Musa, qala fa'altuha idzan wa ana minadh-dhalin.
rabbin. Fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukma wa ja'alani minal mursalin. Jawaban yang sangat luar biasa. Nabi Musa mengadres pertanyaan itu ketika Firaun mengalihkan pembicaraan. Nabi Musa tidak menjawab pertanyaan yang pertama. Yang pertama apa tadi, Bu? Tentang pengasuhan di masa kecil. Tidak dijawab oleh Nabi Musa yang itu dulu. Apa yang dijawab dulu? Tentang pembunuhan. Itu yang dijawab dulu. Hebatnya Nabi Musa. Yang dijawab, qala fa'altuha. Memang aku melakukannya, kata Nabi Musa. Jadi tidak ada pengingkaran, Pak. Tidak ada pengingkaran. Memang aku melakukannya, fa'altuha. Idzan wa ana minad dhalin. Karena di masa itu dhalin di sana bukan berarti tersesat. Kalau misalnya dalam Al-Fatihah, dhalin itu artinya jalan yang sesat, tersesat. Dhalin di sini itu bermakna beliau dalam keadaan tidak tahu mana di antara dua orang yang berkelahi ini, yang saling bunuh-bunuhan itu, sebagaimana yang sudah kita ceritakan dulu, tidak tahu beliau Nabi Musa ini mana yang benar. Apakah yang ini yang benar atau yang ini benar? Jadi beliau tidak tahu. Dan beliau hanya bermaksud melerai dengan cara memukul. Dengan pukulan yang tidak sengaja meninggal orang Kiptinya. Itu makna daripada dhalin. Tidak tahu. Jadi kalau misalnya kemudian diadakan penyelidikan terhadap peristiwa ini, Nabi Musa bisa bebas. Tetapi al-mala atau pemimpin kerajaanmu memerintahkan kepadaku untuk bunuh di tempat, maka itu sebabnya aku lari. Fafarartu minkum lamma khiftukum. Semua petinggi kerajaanmu memerintahkan kepadaku untuk bunuh di tempat. Fafarartu minkum lamma khiftukum. Itu sebabnya aku takut kepadamu. Dulu aku takut kepadamu. Lamma khiftukum. Apa maknanya, Pak? Ketika Nabi Musa akan mengatakan dulu aku takut kepadamu, makanya aku lari. Itu bermakna apa? Bermakna hari ini aku tidak takut lagi kepadamu. Itu dia. Dulu aku takut kepadamu, makanya aku lari. Hari ini di hadapan engkau ini, hari ini aku tidak takut kepadamu. Bermakna seperti itu. Fafarartu minkum lamma khiftukum fawahaba li rabbi. Kemudian Rabbku itu, yang aku diutusnya ini, Rabbku itu Allah, itu kemudian memberikan hikmah dan kenabian kepadaku. Aku diangkat menjadi satu di antara utusannya, satu di antara minal mursalin, satu di antara rasul-rasul yang diutus. Dan jawaban ini kemudian didengar oleh semua al-mala, yang mendengar para menteri, yang mendengar para panglima perang, para jenderal, yang mendengar juga semua punggawa dan juga para pangeran. Luar biasa Nabi Musa ini. Dulu zamannya Firaun itu komunikasinya satu arah saja, karena Firaun itu raja dan dia Tuhan. Tidak ada yang berani. Hari ini semuanya ternganga. Kemudian kata Nabi Musa lagi, jawaban yang kedua, wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abadta bani Israil. Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya. Dan itukah nikmat-nikmat yang telah engkau sebut kepadaku. Engkau tahu tidak
Kenapa aku sampai masuk ke dalam istana? Kenapa aku sampai dipungut oleh istrimu? Dan kenapa kemudian aku dihanyutkan oleh ibuku? Karena kebijakan engkau membunuh daripada setiap bayi laki-laki yang lahir dan membiarkan bayi perempuan yang hidup. Dan kemudian oleh karena kebijakan engkau itu, aku kemudian dihanyutkan oleh ibuku agar aku selamat. Dan karena itu aku sampai ke dalam istanamu, dan aku dipungut oleh istrimu, orang di dalam istanamu. Itukah yang engkau sebut nikmat? Engkau kemudian memperbudak Bani Israel. Engkau menjadikan manusia sebagai budak-budak untuk membuat gedung-gedung yang tinggi. Wa tilka ni'matun tamunnuha. Itukah yang engkau sebut nikmat? Terdiam Fir'aun. Semua juga terdiam. Wah, hebatnya Nabi Musa. Setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua sudah terdiam, berkata Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Jadi kalau yang pertama tadi isunya yang diangkat oleh Nabi Musa tidak dilayani oleh Fir'aun, justru Fir'aun mengangkat isu dia. Sekarang Fir'aun sudah kalah dalam perdebatan itu, maka kemudian barulah dia masuk kepada isunya Nabi Musa. Apa isu yang dibawa Nabi Musa tadi? Dua. Yang pertama, utusan Allah. Yang kedua, membawa Bani Israel. Barulah kemudian Fir'aun bertanya, wa ma rabbul alamin. Mana di sini itu menanyakan hakikat. Hakikatnya, siapakah Tuhan semesta alam itu? Mulai bertanya Fir'aun di hadapan seluruh malak. Jadi kita dalam satu ruangan yang besar begitu, dikelilingi orang yang banyak, para orang-orang hebat ini sekelilingnya. Dan Nabi Musa bersama dengan Nabi Harun. Bertanya Nabi Musa itu, wa ma rabbul alamin. Siapa itu Rabb yang semesta alam itu? Karena semua orang tahu yang namanya Rabb itu hanya dia, Fir'aun. Kata Nabi Musa, qala, berkata Nabi Musa, Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma in kuntum mukinin. Rabbu itu yang ditanyakan oleh Fir'aun ini, Rabbu itu adalah pencipta langit dan bumi dan di antara keduanya. Jika engkau in kuntum mukinin, jika engkau yakin, jika engkau yakin adalah kesadaran yang dimiliki oleh manusia sebelumnya dia berada dalam keadaan tidak tahu dan dalam keadaan keraguan. Jadi kalau engkau tidak tahu, engkau ragu, kemudian engkau berpikir, sadar engkau, oh iya, itu namanya yakin. Jika engkau in kuntum mukinin, didengar oleh semua orang. Nah, cobalah pikir, masjid ini dahulunya di tempat ini tanah kosong, benar nggak Pak? Sebelum kita ada pindah kemari, ini dahulu tanah kosong, benar kan Pak? Siapa yang mengadakan ini? Kita yang bangun semua kan? Berarti ada yang mengadakan. Dari tidak ada menjadi ada. Ini masjid yang besar ini. Lantas langit yang ini, bumi yang luas ini, siapa yang mengadakan? Coba pikir sama engkau Fir'aun. Jika engkau punya kesadaran itu, coba pikir. Orang-orang yang mendengar juga seperti, coba pikir bumi yang seluas ini, langit yang ada bintang-bintang dan di tengah-tengahnya itu kemudian ada awan dan segala macamnya. Maka kemudian ketika orang-orang tersentak melihat, terfokus kepada Nabi Musa dengan perkataannya itu, berkata Fir'aun,
dilihat air muka orang-orang di sekelilingnya itu sudah berubah air mukanya, dia mengatakan, kata Fir'aun, qala liman haulahu ala tastami'un. Qala, dia berkata kepada orang di sekelilingnya, liman haulahu ala tastami'un. Hei, dia meminta kembali orang fokus kepada dirinya. Hei, apa katanya? Kalian dengar apa katanya? Maksud dia itu ngejek. Bahasa awalnya apa keceknya? Dia kan raja nih, dia kan Tuhan nih. Apa keceknya? Dia katakan dia yang raja, dia yang Tuhan. Dia bilang Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengejek Nabi Musa. Dia bilang, dia minta perhatian orang lagi. Apa keceknya? Jadi dia menghina, mengejek Nabi Musa. Nabi Musa tak peduli. Begitu dia ngomong itu, dikatakan Nabi Musa lagi, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Rabbu itu adalah juga Rabb kalian, dan juga Rabb daripada orang tua nenek moyang kalian dahulunya. Jadi di mana itu bapak-bapak kalian, Fir'aun terdahulu? Mana dia? Siapa dahulu sebelum daripada Fir'aun itu ada? Mana dia? Semuanya mati. Kira-kira orang yang di sekeliling mendengar perdebatan ini, kira-kira semakin ternganga-ngangan apa? Semakin terkejut, ternganga-nganga gitu. Fir'aun kemudian mengatakan dengan kalimat, qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun. Kemudian Fir'aun mengatakan, sesungguhnya utusan kalian ini, dia mengatakan kepada Musa, pada orang banyak, ini orang gila. Kalau sudah seperti itu, menuduh orang-orang gila, berarti kalah secara tidak langsung. Sudah mengatakan orang gila. Nabi Musa diam. Nabi Musa berkata lagi, setelah dibilang orang gila, kata Nabi Musa, qala rabbul masyriq wal maghrib wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Rabbu itu, kata Nabi Musa, adalah yang memiliki masyriq, tempat terbitnya matahari, dan maghrib, tempat terbenamnya matahari. Itu yang dimiliki. Engkau memiliki apa? Engkau hanya memiliki Mesir bersama dengan sebagian Afrika dan sebagian daripada laut Mediterania itu. Sementara bumi ini luasnya sangat luas. Apakah engkau juga memiliki tempat terbitnya matahari? Apakah engkau memiliki tempat terbenamnya matahari? Tidak, sama sekali. Maka kemudian berkata Fir'aun, apa kata Fir'aun? Kata Fir'aun lagi, karena sudah kalah, tidak ada perkataan lain kecuali mengatakan, qala la in takhadta ilahan ghairi laj'alannaka minal masjunin. Kalau engkau tidak mempercayai, menjadikan aku sebagai Tuhan, kata Fir'aun, aku penjarakan kamu. Berarti sudah habis. Enggak ada lagi perkataan Fir'aun. Main apa lagi tuh, Pak? Main karet kayu lagi. Kalau engkau tidak mau dia mempertuhankan aku, tak penjarakan kamu. Apa kata Nabi Musa? Kata Nabi Musa, ayat berikutnya, qala awalau ji'tuka bisyai'in mubin. Apakah engkau ingin aku tunjukkan dengan sesuatu bukti yang sangat nyata, bukti yang sangat clear, bahwasanya aku ini adalah utusan Allah, bahwasanya aku ini adalah utusan Rabb, utusan Allah. Aku punya bukti bahwasanya aku ini
adalah Rasul Allah. Kata Firaun, "Fa'ti in kuntum shadiqin." Jadi kalau yang pertama itu, semua perdebatan yang kita ceritakan itu adalah perdebatan yang mempergunakan akal. Kita di zaman sekarang banyak yang beriman dengan orang mempergunakan akalnya tentang alam semesta ini. Berapa banyaknya orang-orang yang beriman dengan kejadian alam semesta ini, melihat semua fenomena ini. Banyak yang beriman, sampai dengan profesor pun banyak yang beriman. Tapi di zaman dahulu ternyata tidak cukup. Kemudian Nabi Musa mengatakan bahwasanya aku akan datangkan bukti bahwasanya aku ini utusan Allah. Kata Firaun, "Fa'ti, datangkan jika engkau benar orang yang menjadi utusan Allah." Maka kemudian Nabi Musa, ayat yang berikutnya, fa'alqa asahu fa'idha hiya thubanun mubin. Maka kemudian ketika Firaun mengatakan, "Datangkan buktinya itu." Begitu selesai Firaun mengatakan minta didatangkan bukti, maka dilemparkan tongkat itu ke depan semua orang yang hadir. Dilemparkan tongkat, faida, ini izan fujaiyah, maksudnya ketika dilemparkan langsung berubah menjadi subbanun mubin, menjadi ular besar raksasa yang benar-benar nyata. Bahasa yang lain, hayatun tas'a. Seperti yang kita sampaikan dulu, dia itu ular berbisa yang bergerak ke sana kemari. Jadi ular sangat besar sekali dan bergerak ke sana kemari dalam keadaan membuat semua orang yang hadir itu, kalau bahasa sekarang, nah kira-kira gitu, ketakutan semuanya melihat ular yang sangat besar bergerak. Dan itu dilihat oleh Firaun. Kemudian Nabi Musa memasukkan tangannya, wa naza'a yadahu, dan dimasukkan tangannya. Naza'a itu maksudnya dimasukkan dan ditarik dengan cepat gitu. Dimasukkan tangannya ke dalam tangan kanannya ke dalam ketiaknya, dan kemudian ditarik dengan cepat. Begitu ditarik dengan cepat, bayadha, mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Linnadhirin, bagi orang yang melihat, sangat terang sekali. Yang pertama ular ini masih ada nih, ular raksasa ini masih ada di depan nih, bergerak gitu. Takut orang katanya. Firaun pun juga ada ketakutan dia. Kemudian keluar cahaya menerangi. Maka kemudian Firaun mengatakan, apa kata Firaun kepada semua orang yang hadir di sana itu? Dia mengatakan kepada orang itu, qala lil mala'i haulahu inna, sesungguhnya hadza la sahirun alim. Dia mengatakan kepada seorang yang hadir dengan perkataan, ini adalah perkataan yang terbalik-balik, perkataan yang tidak seimbang. Dia mengatakan, qala inna hadza la sahirun alim, ini sesungguhnya adalah tukang sihir yang amat pandai. Dalam bahasa Arab, satu dikit nih Pak ya, sihir itu tersendiri, alim itu tersendiri Pak. Tukang sihir itu kan asal katanya sahar. Sahar itu antara kondisi remang-remang. Waktu sahar itu waktu antara lewatnya malam menjelang fajar, tetapi belum masuk fajar. Dikatakan fajar siang tidak, dikatakan malam tidak. Jadi antara itu yang sihir. Orang-orang tukang sihir atau pesihir itu rata-rata orang yang tidak intelek. Sementara orang yang alim itu orang yang intelek. Jadi berbeda. Orang yang alim itu profesor, doktor, insinyur yang menemukan berbagai macam teknologi. Tukang sihir itu yang menghembus-hembus.
Jadi dia mengatakan dengan perkataan sahirun alim. Nah, jadi perkataan yang tidak tepat gitu. Karena dia apa? Karena dia dalam keadaan ketakutan dan bingung. Jadi perkataannya pun bertele-tele. Nah, jadi sihir itu tersendiri, alim itu tersendiri, beda dia. Orang tukang sihir itu ya tinggalnya banyak di tempat-tempat ini, banyak di rumah itu tengkorak-tengkorak, darah-darah segala macam. Kalau orang yang intelek, buku yang banyak di rumahnya, kitab apa segala macam gitu. Jadi berbeda dia. Dari perkataan ini menunjukkan dia dalam keadaan tidak anu pemikirannya. Sampai kepada ayat yang ke-24. Insyaallah sampai ayat yang ke-24 tentang kisah ini. Kita lanjutkan bulan depan insyaallah. Wis Pak ya. Bapak-bapaknya berapa Pak? 2. Ibu-ibunya 3. Yang pertama untuk bapak-bapak. Silakan Pak. Apa misi yang dibawa oleh Nabi Musa yang pertama tadi? Ya. Iya. Cukup Pak, bahwasanya inna rasul rabbil alamin, bahwasanya mereka adalah utusan Allah, nabi Allah. Yang kedua, silakan Pak. Yang kedua, apa misi Nabi Musa yang kedua di hadapan Firaun tadi? Ya Pak. An arsil ma'ana Bani Israel, bebaskan Bani Israel. Ibu-ibu, pertanyaan yang pertama, siapa nama saudaranya Nabi Musa? Ya, yang jilbabnya warna hitam. Nabi Harun. Ya, Allah. Pertanyaan yang kedua, apakah makna daripada fafaratu minkum lamma khiftukum, karena dahulu aku takut kepadamu? Apa maknanya? Sekarang ini enggak takut lagi, berani ya. Yang nomor 3, pertanyaan yang terakhir, apa itu waktu sahar? Waktu sahar itu kapan? Angkat tangan. Ya, yang jilbab hitam. Ya. Waktu antara malam menjelang fajar. Betul. Kasih Pak. Ya, silakan yang jilbab warna hitam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.